Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Hari ini boleh nggak kita ngobrol sebentar, Bu? Boleh, Bu? Silahkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Justru saya yang berterima kasih kepada Ibu karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran di kelas nih, Bu. Oh, begitu ya kira-kira. Setelah diskusi ini, apa sih yang diharapkan dari Ibu? Harapan saya ingin meningkatkan semangat siswa agar semua siswa bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, Bu. Oh, begitu. Memang permasalahannya apa yang terjadi di kelas, Bu? Jadi gini Bu, permasalahannya akhir-akhir ini di kelas saya itu banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas PR. Oh, jadi tidak mengikuti pembelajaran ya, Bu? Iya Bu, Kalau saya lihat tadi hanya sedikit yang mengumpulkan tugas. Kira-kira kenapa ya, Bu, ya? banyak keluhan dari anak-anak sih Bu, karena malas, bosan, dan pembelajaran yang mungkin kurang menarik, membosankan untuk anak-anak. Dan kemudian itu ketika saya memberikan tugas ya Bu, Iya. tugas tidak selesai saya kirim lewat via WA Group. Terkadang terkendala lagi dengan orang tua yang tidak memiliki HP. Atau kalau memiliki HP pun kendalanya tidak ada kuota atau data. Begitu Bu. Betul. Itu kendalanya, kuota dan sinyal. Di kampung ya? Iya betul Bu. Masalahnya jadi kalau di kampung itu ya, untuk masalah umumnya, untuk kota karena terbatasnya untuk, dana orang tua ya, terus sinyal kadang, bermasalah apalagi berpengaruh dengan cuaca. Tapi kira-kira menurut Ibu tadi proses pembelajaran siswanya, merasa malas? Iya benar Bu. Malas anak-anak itu dalam pembelajaran di kelas itu malas, jenuh, mereka bilang tidak menarik, membosankan, seperti itu Bu. Nah, apa yang selama ini pembelajaran yang Ibu lakukan dalam pembelajaran yang bagaimana, Bu? Kalau selama ini pembelajaran di kelas yang saya lakukan, saya memberikan materi, menjelaskan materi kepada anak-anak itu hanya satu arah, berfokus hanya kepada guru menjelaskan, guru menerangkan, teacher center, dan hanya menggunakan metode ceramah. Selama ini belum diselingi dengan ice breaking atau permainan-permainan pembelajaran yang meningkatkan semangat atau antusias anak dalam menerima pembelajaran saya di kelas, Bu. Jadi bagaimana, untuk pengumpulan tugas bagaimana hasilnya, Bu? Di awal-awal pertama pembelajaran itu orang tua murid sangat antusias dalam mendampingi anak-anak mereka mengerjakan PR yang saya berikan lewat via WA grup ya, bukan saya kirim di situ. Tapi kesininya kok uh, semakin menurun ya Bu ya. Bagaimana hasilnya? Jadi sedikit ya yang mengikuti pembelajaran Ibu? Iya benar Bu. Jadi anak-anak yang benar-benar mengerjakan tugas dengan tanggung jawab didampingi orang tua itu sedikit sekali Bu.
Nah, selain itu apalagi nih? Nah, karena, apa namanya itu, Bu, pembelajaran di sekolah dengan di rumah itu jelas berbeda ya, Bu. Kadang ada orang tua tuh yang sabar, ada yang tidak sabar, dan kadang juga anak-anak itu kalau disuruh orang tuanya tuh susah. Jadi orang tua tuh kewalahan. Beda dengan kita nih misalnya nyuruh anak-anak, oh nanti ngerjain tugas ya, kayaknya dikerjakan. Kan anak-anak lebih semangat ya Bu, oh kata bu guru saya harus ngerjain PR gitu. Tapi ketika di rumah ibu orang tua yang nyuruh itu seringkali malah dampaknya uring-uringan sama si ini Bu, sama si anak. Yang anak Hmm, nangis, yang anak tantrum, seperti itu Bu. jadi susah diatur ya, Bu, ya? Iya bener Bu, susah diatur. Jadi kalau saya simpulkan, siswa banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena kuota, sinyal, kesibukan orang tua, dan kejenuhan. Nah, sekarang Bu Desi sudah tahu nggak permasalahannya? Permasalahannya itu sebenarnya sudah saya ingatkan di grup WA pribadi, apa di grup WA kelas ya Bu. Saya selalu mengingatkan ke orang tua wali murid itu, tolong kalau saya sebagai wali kelas memberikan tugas lewat via grup WA, tolong kerjasama untuk mendampingi anak-anaknya belajar mengerjakan PR tugas yang diberikan oleh saya sebagai wali kelas atau gurunya gitu Bu. Jadi hasilnya masih tetap ya, meski sudah diingatkan, mungkin anak-anak perlu motivasi, Bu. Apakah sudah dilakukan oleh Ibu? Oh iya ya Bu, kenapa saya tidak mencoba motivasi-motivasi baru gitu ya Bu ya? Atau hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar ya Bu. Jadi, apa yang harus Ibu lakukan untuk selanjutnya? Mungkin saya nantinya kalau untuk di kelas, saya akan memberikan konten-konten video pembelajaran yang menarik supaya anak itu lebih semangat belajarnya, lebih antusias belajarnya dalam menerima pembelajaran yang nantinya akan saya berikan, yang nantinya akan saya jelaskan ke anak murid. Nah, Kemudian kalau di anak-anak juga, ya, kemudian Bu, anak-anak juga kalau misalnya dikasih video konten-konten itu menurut saya mungkin lebih apa ya Bu, lebih semangat ya Bu belajarnya ya Bu. nah, itu adalah upaya yang bagus. Gimana kalau ditambah video-video, setidaknya anak-anak bisa melihat konten-konten, jadi anak lebih menarik dan cepat paham dalam proses pembelajaran. Mereka tidak malas-malas, Bu. Oh iya Bu, untuk menambah motivasi anak belajar ya Bu ya. Iya, Dan tentunya pasti juga harus ada dorongan dari orang tuanya kan Bu, nggak harus kita sebagai pendidik atau gurunya saja yang memberikan dorongan kan. Tentu iya, ada dorongan juga dari si orang tua kepada anaknya untuk memotivasi si anak supaya semakin giat lagi belajarnya, semakin tekun lagi belajarnya kan gitu ya Bu ya. iya. Jadi, apa yang harus dilakukan, Bu, untuk ke depan? Saya mungkin nanti ke depannya akan mencoba untuk membuat pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil agar nantinya bisa terwakilkan semua kita dalam memberikan materi atau menjelaskan pembelajaran di kelas nanti seperti itu sih Bu.
Oh, jadi tidak lupa ya, Bu, ya, untuk komunikasi dengan orang tua murid? Tentunya iya, Bu. Selain komunikasi dengan orang tua, juga tentunya saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali. Oh iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Bu Herti. Sama-sama, Bu. Jadi kapan kira-kira Ibu akan, melaksanakan jadwal tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan jadwal besok apa ya, Bu, ya? Mungkin dimulai dari koordinasi dulu atau pendekatan dulu dengan orang tua siswa, kemudian menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menarik, dan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin, Bu. Oh, begitu ya. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang harus Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya, Bu. Saya Iya. akan menyiapkan berbagai media pembelajaran selain memperbanyak video-video tentang pembelajaran yang sesuai dengan materi nanti yang akan diajarkan. Mhm. Kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak tidak jenuh untuk belajar. Yang jelas, agar anak tidak jenuh, saya akan selingi dengan ice breaking dan bentuk game atau permainan untuk menumbuhkan semangat dan antusias anak-anak supaya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, selain itu juga, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Wah, tentu berkomunikasi bersama orang tua ya, Bu, ya? Ya, Bu, tentunya seperti itu. Selain pendekatan dengan orang tua, tentu juga harus selalu dikomunikasikan dengan wali murid supaya tahu perkembangan anak-anak mereka. Begitu, Bu. Keren sekali Bu Desi, semoga dapat melakukannya dengan baik ya. Iya, terima kasih Bu Herti. Sama-sama.